Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Bilkis dengan NIM 0801 12825305302. Aku dari kelompok 3 dan aku bakalan ngerjain soal praktikum Alpro bab 1 bab 2 nomor 1 yang soalnya itu buatlah sebuah program di mana user input sebuah huruf, angka atau simbol. Kemudian user input bilangan bulat, kemudian jumlahkan hasil dari huruf dan bilangan bulat tersebut dan konversikan hasil penjumlahan ke waktu jam, menit, dan detik. Oke, di sini kita buka dulu aplikasi buat bikin programnya. Aku di sini pakai yang CodeBlocks. Jadi yang pertama pasti kita pakai include IOStream. Ini tuh buat eh, proses input output nantinya. Itu tetap pakai using namespace ID eh using namespace std buat kalau misalnya kita nulis si in atau si out di baris-baris selanjutnya tuh nggak usah lagi em, nulis std lagi. Terus kita tulis in main. Nah, in main itu kayak fungsi utama di mana program tersebut tuh pertama kali dijalankan. Terus kita buka kurung kurawal. Jadi fungsi dari kurung kurawal sama kurung kurawal ini itu tuh menandakan program itu berakhir dan dimulai. Kalau misalnya yang awal itu apa menandakan programnya dimulai, kalau misalnya di akhir itu menandakan programnya itu berakhir atau selesai. Nah, terus kita masukin tipe data yang bakal kita pakai. Di sini aku pakai tipe data beberapa tipe data. Ya, aku pakai char. Char itu aku pakai buat karakter. Karena tadi kita disuruh input ini. Next, aku pakai tipe data integer buat input bilangan sama total. Bentar, total ya. Sam, sama, oke, maaf tadi ada sedikit ini. Jadi kita sampai ini integernya kita masukin jam, terus menit, terus detik, sama sisanya. Oke, jadi langsung aja kita ketik out biar buat nampilin nanti di output. Itu terserah mau kata-katanya apa. Kalau aku misalnya masukkan sebuah karakter gitu. Masukkan sebuah karakter. Kan disuruhnya masukkan sebuah karakter. Oke, terus kita siin itu buat inputnya. Jadi nanti em, apa nih, yang mana nih yang mau diinput? Karena kan banyak ada bilangan, ada total. Nah, mana sih yang mau diinput? Nah, yang mau diinput itu kan karakter gitu. Karakter. Oke, next di sini kita out lagi buat yang bilangan bulatnya. Hmm, masukkan bilangan bulat. Nya eh bilangan. Oke, habis itu, nah kita masuk ke totalnya. Tadi kan kita ada integer total. Nah, totalnya itu bilangan ditambahkan dengan satu. Itu totalnya. Oke, next kita ke out lagi. Outnya eh, total hasil penjumlahan berapa gitu kan. Nah, di sini kita mau inputnya yang total kan, biar dia terikat sama yang total gitu. Oke, habis itu biar lebih rapi kita tambah endline. Jadi endline tuh kayak apa tuh enter itu enter kayak bikin baris baru gitu. Nah, next kita langsung aja masukin prosesnya. Jadi jam itu total eh
3.600. Terus sisa tuh total hmm, not 3.600. Kalau menit itu sisa eh, bagi 60. Kalau detik itu sisa mod 60 ya. Oke, habis itu kita see out apalagi yang mau kita tampilin nanti. Waktu misalnya eh bukan waktu sih, penutup hasil akhir waktu misal sama dengan berapa gitu kan. Nah, di sini kita mau input yang mana nih? Gitu. Salah. Oke. Di sini kita mau input jam ya dengan tulisan jam. Terus kita mau input menit. Bentar. Terus kita mau input menit. Ini buat yang menit. Terus detik buat yang detik. Oke, gini kira-kira. Udah, terus ini ada kurang-kurang awalnya. Nah, mari kita run. Apakah bisa? Hmm, ini kurang. Eh, oke bisa. Jadi masukkan sebuah karakter. Di sini karakternya bebas. Karakternya misalnya eh, F gitu ya. Terus bilangan bulatnya em, misalnya 17 gitu. Nah, ini jadi hasil akhirnya itu kayak ini ya. Masuk penjumlahannya hasil akhirnya gitu ya. Oke, ini jadi 3 menit berapa detik itu. Jadi dia dibagi sama ini. Oke, next sekarang kita bikin flowchartnya kali ya. Kita bikin flowchart dari ini. Oke, yang pertama di sini tuh kita pasti ke start dulu ya. Kita bikin kecil aja biar muat. Nah, start tuh kayak oval kayak gitu. Next, kita mau input. Kita mau input di sini kita pakainya itu jajar genjang. Kita mau input apa tadi? Kita mau input karakter sama bilangan kan yang kita mau input. Nah, sini kita bikin jajar genjang. Juga maaf tidak rapi. Oke, next di sini proses selanjutnya tuh ada proses. Nah, tadi kan kita em, total bilangan itu kan. Nih, kalau proses kita pakainya yang persegi panjang. Oke, habis itu proses lagi yang tadi tuh yang kayak jam. Jam itu kan tot- total 1.600 misalnya. Terus kalau apa sisanya itu total maaf, total mau 3.600 gitu kan. Terus menit itu eh, sisa 60 misalnya detik sisa 60.
Oke, ini eh oke, karena ini proses jadi pakai eh persegi panjang ya. Eh, tapi oke, next. Di sini kita tampilin outputnya, Tam- tampilkan hasil akhir tuh, misalkan jam, menit, dalam bentuk jam, menit, dan detik. Karena output kita pakai jajar genjang. Oke, terus ke end atau selesai. Duh, kayak yang oval. Oke, nah gini kira-kira flowchart dari nomor satu. Next, kita em, bikin flowchart dari, bikin flowchart, bikin pseudocode-nya. Oke, oke, nah di sini ini tuh yang nomor duanya ya. Oke, yang pertama kita mulai dulu dari begin. Karena memulai itu kita tentukan variabel yang kita pakai. Jadi kita pakai variabel karakter itu tipenya char. Habis itu variabel bilangan itu integer tipe datanya. Terus variabel jam, eh, menit sama detik itu integer juga karena bilangan bulat. Oke, sudah. Next, kita kan tadi see out ya. Kalau misalnya di pseudocode itu write, write-nya itu mm, masukkan apa tadi? Sebuah karakter, misalkan karakter gitu. Oke, terus kita read. Nah, read-nya tuh yang mana? Read-nya tuh ya yang karakter tadi, sama kayak si in gitu. Karakter. Oke, next, write. em, Masukkan bilangan ya. Ya nggak sih. Bentar. Nah, masukkan bilangan bulat ya. Bilangan bulat. Right. Masukkan bilangan bulat. Dan sheetnya yang bilangan. Oke. Terus sini kita ke proses. Nah, prosesnya ini tadi kan yang bilangan per satu kan itu total ya. Habis itu bilangan plus satu. Terus kita see out-nya lagi total hasil penjumlahan. Hasil hmm, eh oh, tar, tar hasil penjumlahan. Habis itu kita read. Nah, kita mau input yang mana? Kita mau input yang total gitu, Pak. Total. Oke. Terus ke proses deh jam misalkan itu tuh total eh bagi 3.600. Terus sisa itu total mod 3.600 ya kan. Terus menit itu sisa dibagi 60, detik itu sisa mod 60. Nah, jadi tanda panah ke ini tuh kayak misalnya nih total dibagi 3.600 itu menghasilkan jam. Jadi tanda panah ke ini tuh kayak menghasilkan jam gitu. Dibacanya tuh kayak ke kiri gitu. Oke, kalau udah semua ini nextnya kita write buat nanti di output.
Bentar. Tampilan hasil akhir waktu itu berbentuk misalkan jam, ya kan? Kemudian menit, kemudian detik. Oke, kayak gini kita end. Nah, ini kira-kira sudah vote dari nomor satu. Oke, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.